Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bentar lagi akan memulai perkuliahan. Silakan bagi teman-teman yang masih belum persiapan, silakan bisa mempersiapkan diri. Ya, silakan nanti kalau sudah siap bisa segera open kamera. Ya, yang belum open kamera silakan segera open kamera. Yang belum persiapan bisa segera persiapan. Ya, saya hanya menerima teman-teman di sini yang memang niat untuk belajar. Silakan bisa open kamera dan kelas akan segera saya mulai. Silakan bisa segera open kamera dan kita akan segera mulai kelas. Oke, saya tunggu dulu, masih ada Wulan belum muncul di tempat saya, Nazif belum muncul. Dika belum muncul, Bayu Setiawan belum muncul. Ya, silakan bisa segera untuk membuka kamera ya. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Kalau tidak membuka kamera dan tidak ada, maka saya close. Silakan, saya tidak mau ngomong sama tembok ya. Semuanya harus terbuka, semuanya harus terlihat wajahnya, dan kita sama-sama bareng-bareng untuk belajar.
Masih kurang Bayu Setiawan ini. Belum muncul di tempat saya dari tadi. Kita tunggu sampai 10 menit nanti ya. Dan Wulan juga, silakan bisa dimulai untuk berdoa dulu. Ya, bisa dipimpin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kembali kita bertemu di mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah, di mana di sini adalah mata kuliah inti buat kalian. Ya, mungkin di tempat-tempat lain belum pernah ada namanya Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Mengingat kalian berkuliah di manajemen perbankan syariah, maka mata kuliah ini wajib kalian pahami dengan betul-betul. Ya, kalian jiwai dengan betul-betul apa yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Pertama-tama sebelum saya memulai ya, mungkin saya sedikit review dulu dengan pemahaman teman-teman semua berkaitan dengan materi yang sudah pernah saya jelaskan di minggu lalu, yaitu berkaitan dengan aset ya. Minggu lalu saya mengajarkan bagaimana aset itu adalah sebuah penyaluran ya. Nah, penyaluran ini bisa dalam bentuk akad ya, atau mudharabah, murabah, istisna, salam dan lain sebagainya, atau dalam bentuk giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Dan juga ada juga investasi pada surat berharga. Ya. Jadi kalian dalam belajar bank syariah sekarang memahami bahwa yang namanya bank syariah itu bukan sebuah lembaga yang sempit hanya mengandalkan mudharabah saja atau hanya mengandalkan murabahah saja. Ya. Bank syariah juga mengandalkan apa yang disebut dengan giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Ya, saya ingin tanya ya, adakah yang bisa menjawab berapa persen giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam bentuk rupiah? Sekali lagi, berapa giro wajib minimum ya ke Bank Indonesia dalam bentuk rupiah? Silakan dijawab. Siapa yang bisa menjawab, silakan menjawab. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, silakan. 4,6 triliun. Prosentasenya berapa, Mbak? 4,5. Oke, jadi pada bank syariah ini kita memahami bahwa yang namanya penyaluran ya, penyaluran dalam bentuk giro ya, itu minimal adalah 4,5%. Artinya ketika Bank Indonesia itu menerima uang dari semua bank, itu minimal mereka menyentuhkan 4,5%, 4,5% dari apa? Ada yang tahu? Dari dana apa? Kalau kita ngomong persentase berarti kan ada 4,5 itu berarti dari mana? Dari apa? Dari asetnya mungkin, Pak. Dari apa? Dana pihak ketiga. Ya, jadi misalnya di sini kalau saya gambarkan, di sini saya gambarkan misalnya kelolaan dananya ada dana pihak ketiga ya, misalnya 1 miliar. Nah, kalau berarti DPK-nya adalah 1,5 miliar, kurang lebih yang namanya giro wajib minimum itu GWM adalah 4,5% dari 1 miliar. Berarti berapa?
kurang lebih sekitar 45 juta. Ya, minimal ya, minimal. Jadi minimal giro wajib minimum adalah 45 juta kalau misalnya dana kelolaannya adalah dana pihak ketiganya adalah 1 miliar. Ya. Oke, itu review kita sebelumnya ya. Oke, mana nih? Ada yang masih belum open kamera, ini Bayu ya. Bayu ternyata tidak open kamera. Saya sudah ask to start video tapi tidak muncul-muncul, jadi saya close. Saya anggap spam ya. Kalau memang tidak ingin kuliah nggak apa-apa, saya juga nggak mengharuskan. Saya tidak mewajibkan kalian ikut Zoom ya. Saya ngajari yang memang mau ikut saja nggak apa-apa. Toh ini semua nanti ada di YouTube gitu ya. Saya remove. Oke, saya nggak mau ada yang tidak open kamera di sini karena saya nggak tahu mungkin dia lagi pergi, HP-nya ditinggal. Saya nggak mau seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya ingin ngajar yang memang orang-orang yang mau saja mau untuk belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kita mempelajari pada hari ini, kita akan belajar bagaimana mengelola pasifa. Jadi kalau kemarin kita ngomongin aset, kita ngomongin harta, penyaluran, dan sekarang kita ngomongin pasifa, manajemen pasifa bank syariah. Ya, manajemen pasifa bank syariah. Ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kalau kita lihat di sini, kita ingat-ingat lagi ya masa lalu. Kalau kita lihat neraca bisa kita bagi menjadi 2. Yang satu aktiva, yang satu pasifa. Sekarang kalau kita mempelajari pasifa, berarti kita sedang mempelajari penyaluran atau penghimpunan. Penyaluran atau penghimpunan kalau di pasifa. Penghimpunan. Sekarang kalau di aktiva berarti penyaluran. Kemarin kita sudah menyelesaikan di bagian aktiva. Nah, maka sekarang tinggal kita yang bagian pasifa, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebutkan 2 unsur yang ada di pasifa. 2 unsur utama yang ada di pasifa. Sudah pernah belajar akuntansi ya? Kira-kira pasifa ini 2 unsur utamanya apa? Apa 2 unsur pasifa? Yang utama ya, yang utama. Modal. Nah, modal. Dan hutang. Modal dan hutang. Modal dan hutang. Nah, jadi kalau kalian ditanya oleh orang atau kalian berpikir ya, pikirkanlah bahwa penghimpunan akan selalu berasal dari 2 hal ini. Jadi tidak mungkin lebih dari ini, ya. Yang satu dari hutang, ya. Yang satu dari modal. Ya. Kalau dari hutang berarti kita memiliki hutang, kalau modal berarti bisa dari pemiliknya. Ya, pokoknya kalian pikirkanlah dari 2 hal ini, ya. 2 hal inilah yang menjadi pondasi utama atau dasar utama dari pendanaan perusahaan atau dalam hal ini adalah penghimpunan dana dari masyarakat atau dari orang tertentu kepada bank syariah. Ya. Oke, jadi 2 ini kalian ingat baik-baik ya. Bukan masalah akuntansi atau bukan, tapi yang jelas ini adalah konsep berpikir. Cara berpikir kalian harus bisa sesuai dengan kenyataan. Laporan keuangan sudah menceritakan bahwa hutang dan modal itu adalah sumber pendanaannya atau penghimpunannya. Artinya, cara berpikir kita melihat bahwa sumber pendanaan perusahaan akan selalu berasal dari 2 hal ini. Ya, hutang atau modal, hanya itu saja. Jadi nggak perlu kalian ingat banyak-banyak, ingat-ingat 2 hal ini.
Ya. Nah, nanti tinggal perintilan-perintilannya atau spesifikasinya beda-beda. Hutang nanti apa saja yang masuk hutang, apa saja yang masuk modal. Nah, itu kita perlu pelajari pada mata kuliah ini. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, di sini ada dua, hutang dan modal. Nah, sekarang kalau yang hutang, itu berarti berasal dari mana? Ya, sekarang berasal dari mana? Nah, satu, hutang. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin hutang, apakah bank syariah itu bukan merupakan perusahaan? Bank syariah itu perusahaan atau bukan? Bank syariah itu perusahaan apa bukan? Perusahaan, Pak. Ya, perusahaan. Sehingga yang namanya bank syariah ini ya akan selalu berdiri sebagai perusahaan pada umumnya, ya, perusahaan pada umumnya. Dan yang kedua adalah dia akan berdiri sebagai bank syariah. Nah, kenapa saya ngomong dia punya dua sisi? Karena dia memiliki fasilitas yang spesial. Sekarang saya tanya ke kalian, apa mungkin perusahaan seperti PT Adikarya yang setiap tahun membangun jalan tol itu diberi fasilitas oleh pemerintah untuk bisa menerima dana tabungan? Apa ada kita nabung di Adikarya? Nabung ya, ada nggak produk tabungannya? Atau sekarang saya tanya, kalau kalian ke Indomaret bisa nggak nabung di Indomaret? Enggak. Nggak bisa. Oleh karena itu, ketika kita berpikir pendanaan, berarti bank syariah memiliki kekuatan spesial, yaitu dia sebagai bank syariah, dia mampu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau giro, ya, menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau giro. Nah, sedangkan yang nomor 2, perusahaan pada umumnya, berarti antara Indomaret dan bank syariah itu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka sama-sama membutuhkan yang namanya nomor 2 ini, yaitu modal. Ya, jadi yang nomor 1 ini perusahaan pada umumnya, mereka sama-sama untuk apa? Sama-sama membutuhkan modal. Ya Indomaret butuh modal, ya, terus kemudian bank syariah juga butuh modal dan lain sebagainya. Nah, artinya ada dua jalan yang terpisah. Ya, ada dua jalan penghimpunan yang terpisah. Yang satu itu adalah berbentuk tabungan atau giro. Sorry, ini giro ya namanya ya, bukan giri ya. Giro. Giro ya. Nah, yang satu lagi adalah perusahaan pada umumnya. Artinya dia akan sama dengan Indomaret, sama dengan Pertamina, ya sama-sama butuh modal. Ya. Sampai di sini bisa diterima, teman-teman? Ya, ada dua jalan yang terpisah. Dua tempat. Kalau saya bilang dua DNA. Kalian tahu DNA ya? DNA itu kayak identitas kita berasal dari keturunan mana. Kalau bank syariah berarti punya dua DNA. Ini ayamnya siapa yang berkokok? Oke ya. Jadi ada dua DNA. Yang satu itu adalah bank syariah sebagai bank syariah, dan yang kedua adalah bank syariah sebagai perusahaan pada umumnya. Sama seperti Indomaret, sama seperti Pertamina, dan lain sebagainya. Dia butuh modal. Ya, kalau bank syariah sebagai bank syariah, berarti bank syariah itu berbeda dengan Indomaret, karena Indomaret tidak menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Nggak ada istilahnya kita datang ke Indomaret, kok nabung? Lucu, nggak ada.
Ya, kalian harus menyadari itu. Ya, jadi sumber pendanaan itu ada dua, hutang dan modal, di mana hutang itu berarti DNA-nya perusahaan kita, bank syariah itu bisa menghimpun tabungan. Gitu. Selain dia memiliki hutang dari bank lain juga mungkin ya, tapi dia juga menghimpun dana dari masyarakat, itu yang nggak ada di perusahaan lain. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, tabungan ini masuk di mana, teman-teman? Ya, apakah hutang atau modal? Ya, tabungan ini masuk di mana? Hutang atau modal? Hutang, Pak. Oke, hutang ya. Jadi tabungan ini masuk di hutang, teman-teman. Kalian lihat filosofinya hutang. Jangan dihafalkan ya, jangan dihafalkan kalau tabungan itu maksudnya hutang. Dianalisis aja, dianalisis. Oh, tabungan. Ya, tabungan berarti harus dikembalikan apa enggak? Kalau harus dikembalikan, berarti sifatnya adalah hutang karena harus dikembalikan. Ya enggak? Kalian mau enggak nabung di bank, duitnya enggak balik? Kan pasti enggak mau. Uang saya di bank 1 juta misal gitu ya. Terus kita mau ke bank, harus ada uangnya. Gitu. Nggak mungkin kok kita ke bank terus nggak ada uangnya, kan nggak bisa gitu. Paham ya? Jadi filosofinya adalah hutang itu adalah tabungan itu adalah hutang gitu. Ya. Nah, berbeda dengan nanti kalau ada namanya modal dari saham. Jelas kalau ini pasti masuknya di apa? Modal. Gitu. Ya. Jadi masuk di modal gitu. Ya. Sekali lagi saya tidak menyuruh kalian untuk menghafalkan, tapi rasakanlah pemahaman ini gitu loh, jangan dihafalkan. Jadi kasta tertinggi dari keilmuan itu adalah kalian bisa merasakan, ya, merasakan bahwa oh hutang itu filosofinya begini. Oh arti dari hutang itu bahwa kita mengembalikan uang kepada orang yang sudah memberi kita uang tadi. Artinya pinjaman. Oke ya, jadi nggak perlu dihafalkan. Kalian di sini sekolah di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi itu semuanya sudah ada buktinya, semuanya sudah ada di lapangan, prakteknya. So kita sekarang ini tidak dalam rangka bermimpi ya, artinya berhayal, kita nggak berhayal ini, makanya jangan dihafalkan. Ya, kalau mungkin pelajarannya berhayal ya pasti dihafalkan, tapi kan kita di sini nggak berhayal, ini ada buktinya di lapangan. Ya, ada buktinya bahwa perusahaan itu ada, namanya BRI Syariah misalnya gitu ya, namanya Indomaret, namanya Adikarya dan lain sebagainya gitu. Itu sama namanya perusahaan ada di lapangan gitu. Jadi kita nggak sedang bermimpi ini. Jadi benar-benar ada di lapangan. Kita tidak sedang berhayal gitu. Maka rasakanlah setiap apa yang kalian pahami sedikit demi sedikit. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Oke, ya. Teman-teman, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kita itu sedang tidak bermimpi ya. Kita sekarang sedang tidak bermimpi, ya. Artinya ini real, ada teman-teman, ya. Ada perusahaannya, ada orang-orangnya, ya. Bagaimana kita melihat, menganalisis, ya, bagian pasifanya. Sekarang, ya. Nah, kita lihat di bawah, ya. Untuk aset kita sudah belajar kemarin. Kita sudah belajar ini ya, kas ya. Terus kemudian giro dan pendapatan pada Bank Indonesia, giro dan pendapatan pada bank lain, ya. Investasi pada surat berharga, tagihan akseptasi dan lain sebagainya. Ya, kita sudah belajar di sebelumnya. Ya. Nah, sekarang yang jadi perhatian adalah pasifa dulu, ya. Pasifa dulu.
Sekarang kalau di pasifa kita lihat dibagi dua. A itu adalah liabilitas, ya ini. Terus kemudian yang B adalah ekuitas. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua dikotomi, ada dua perpisahan. Satu adalah liabilitas atau hutang, yang satu adalah ekuitas gitu. Ya. Nah, coba kita lihat. Sekarang kita lihat, ternyata teman-teman semua yang namanya wadiah giro dan mudharabah itu masuknya di hutang atau liabilitas, seperti yang sudah saya duga sebelumnya dan kita duga sebelumnya. Ya, ini ada dana syirkah temporer dan yang pertama tadi adalah simpanan wadiah. Ya, jadi wadiah itu masuknya di hutang. Karena apa? Karena harus dikembalikan nantinya. Ya, harus dikembalikan nantinya. Filosofi kalian, pikiran kalian langsung mengatakan bahwa jika bank syariah itu menerima tabungan harus dikembalikan. Entah kapan itu kan gitu. Misalnya nasabahnya itu apa? Nasabahnya itu mau ngambil nanti, ya bisa aja nanti diambil gitu. Atau mengambil besok diambil ya bisa juga gitu. Tergantung ya, tergantung dari bagaimana orang atau nasabah kita mau ngambil kapan. Gitu. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Di sini ya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Ya, kenapa di sini ada sukuk mudharabah subordinasi? Ya, kemarin saya menjelaskan ya bahwa di atas di aset di sebelah kiri itu ada namanya sukuk mudharabah. Ya, ada ya kemarin ya saya jelaskan. Nah, sekarang kok sukuk mudharabah masuk di pasifa? Itu artinya apa, teman-teman? Silahkan yang tahu bisa menjawab. Pasifa ya, pasifa. Sukuk mudharabah muncul di pasifa. Berarti apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena saya Pak, karena itu sukuk itu kan kayak obligasi, jadi banknya itu berhutang gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemui sukuk di bagian pasifa, berarti yang hutang siapa? Bank kita, teman-teman, atau bank syariah. Dalam hal ini adalah BRI Syariah memiliki hutang. Nah, jadi bisa dimengerti ya. Kalau misalnya sukuk mudharabah munculnya di aktiva, berarti bank syariah punya apa? Piutang. Nah, bisa membedakan ya. Kalau tadi sukuk mudharabah di aktiva, berarti Bank BRI Syariah punya piutang. Ya. Kalau bank sekarang sukuk mudharabah di pasifa, berarti itu adalah hutang. Jangan kebalik-balik ya. Berarti yang menerbitkan sukuk adalah Bank BRI Syariah sebagai salah satu sumber pendanaan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berpikir secara menyeluruh bagaimana tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini, kita sekarang sedang mempelajari yang namanya bagian pasifa atau bagian pendanaan. Gitu loh. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat, berarti DNA-nya Bank Syariah itu muncul di liabilitas. Nanti ketika kalian melihat laporan keuangan bank dengan laporan keuangan Indomaret, itu berbeda. Nggak ada yang namanya dana syirkah temporer di Indomaret, itu nggak ada. Gitu loh. Ya. Nah, kita lanjut ya.
Kalau ada pertanyaan langsung aja open mic ya. Nah, sekarang kita masuk ke ekuitas. Ya. Mengingat ini perusahaannya adalah perusahaan ya terbuka, artinya dia memiliki saham yang dimiliki oleh masyarakat. Sekarang kita lihat di sini ya, berapa jumlah ekuitasnya? 5T ya, 5T. Sedangkan jumlah dari liabilitasnya berapa teman-teman? Kurang lebih 26 ditambah dengan berapa? 9T ya, ini ya. 9T 9T tambah 26 berarti 35T. Ya, 35T. Jadi total liabilitas yang dari dana pihak ketiga adalah 35T, sedangkan yang dari ekuitas itu 5T. Ya. Nah, sekarang saya tanya, dari jumlah dana yang sebesar ini dibandingkan dengan dana sebesar sekecil ini, ya, kalian tahu nggak resiko pendanaan? Resiko ya, kalau kita ngomongin resiko, itu lebih besar antara dana pihak ketiga, DPK, atau dari ekuitas. Lebih beresiko mana, teman-teman? Resiko likuiditas ya? DPK, Pak. Lebih besar. Oke. Nah, DPK, jadi resiko likuiditas DPK. Ya, kenapa resikonya ada di DPK? Karena Bank Syariah harus mengembalikan dana kepada nasabah yang sudah menghimpun dana tadi. Gitu. Ya, kan harus dikembalikan. Orang yang sudah nabung tadi apa? Harus bisa mengembalikan uangnya tadi gitu loh. Misalnya Rosita nabung di Bank BRI Syariah 5 juta. Ya BRI Syariah harus siap duit itu kalau misalkan Rosita mau diambil kapanpun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu beresiko ya, Pak, kalau itu beresiko, kenapa kok dananya lebih besar daripada dana yang tidak beresiko? Kenapa? Kenapa kok DPK lebih besar daripada ekuitas? Padahal DPK itu lebih beresiko. Kenapa? Kan pertanyaannya itu sekarang. Kenapa DPK lebih beresiko? Dan di sini kenapa kok angkanya malah tinggi? Kalau beresiko kan harusnya kecil ya nggak? Namanya beresiko kan harusnya kecil lah. Kenapa kok DPK menjadi tinggi? Karena Pak, kalau semakin besar resiko itu biasanya keuntungannya semakin besar juga, Pak. Iya, tapi kan sekarang kita lagi bicara pasifa atau aktiva. Sekarang kan kita lagi bicara pasifa. Ya. Kalau bicara pasifa berarti kalau kita memiliki 35T di DPK, berarti kita harus kembalikan 35T enggak? Suatu hari nanti. Harus kan? Nah. Nah, iya, makanya kenapa kalau di sini itu besar, ya, kok malah resikonya paling tinggi, kok malah paling besar? Ya. Nah, itulah penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah kita nggak melihat ini ekuitas ya. Ekuitas ini lebih menyeluruh. Sekarang coba kita lihat di sini, ya. Ada kata-kata modal dasar, ada kata-kata modal ditempatkan dan di-store. Di mana dua hal ini tidak masuk di dalam laporan keuangan. Hanya disebutkan di sini. Nah, apa dana ini? Kita lihat 15.000.000.000.000.000. Karena ini dalam juta. Dalam juta berarti nolnya ada 6, ya. Nolnya ada 6 berarti kita bacanya berapa nih? Ini berapa bacanya? Angka ini berapa bacanya? 15.000 triliun. 15.000 triliun. Ya. Nah, ada duit sekian, Pak. Lah kok yang dimasukkan cuma 5T? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sekarang kalau 35T dibandingkan dengan 15.000 T ya jelas nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya, 1%-nya aja nggak ada gitu loh. Nah, makanya kita harus kaji lagi lebih lanjut. Ternyata ekuitas ini dibagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah modal dasar ya. Ada modal dasar ya. Dan yang kedua adalah ada modal ditempatkan dan disetor. Dan yang ketiga adalah apa? Modal
modal yang masuk di neraca. Ya. Nah, kalau kita lihat berapa modal yang masuk di neraca, ya ini 4,858 T gitu loh. 4,858 T. Ya. Yang ini, ya. Nah, modal yang ditempatkan di store berapa? 9.000 T. Yang ini, yang 9.000 T ini saya kasih nomor 2 ya. Ini nomor 3. Terus yang nomor satunya yang ini. Yang 15.000 T. Ini nomor 1. Ya. Nah, teman-teman, dari sini kita ada 3 modalnya. Nah, apa itu Pak maksudnya? Apa itu kayak gitu? Jelas kalau kita bandingkan antara modal yang masuk di neraca itu 4,58 dibandingkan dengan DPK pasti jauh. Maka nggak mungkin Bank Syariah kok berani menghimpun dana 35 T ya. Padahal ekuitasnya hanya 5 T gitu loh. Nah, modal dasar ini adalah teman-teman saya coba jelaskan ya. Coba didengarkan dulu. Modal dasar ini adalah modal ketika perusahaan ini melakukan perjanjian pertama kali di notaris ya. Pertama kali di notaris. Jadi saya berikan contoh. Misalnya ada si A, ada si B, ada si C ya. Mereka sama-sama ingin membentuk bank syariah, maka mereka akan bersama-sama pergi ke notaris ya untuk membuat perjanjian atau akte notaris di mana di dalamnya ada memuat berapa modal dasarnya. Nah, jadi modal dasar itu hanyalah modal dalam perjanjian. Ya, modal dalam perjanjian. Bukan modal yang betul-betul ada uangnya. Sekali lagi. Hanya dalam perjanjian. 15.000 triliun. Ya. Jadi perusahaan ini dibangun dengan modal 15 triliun, teman-teman. Ya. Jadi hanya perjanjian. Hanya di atas kertas. Perjanjian saya dengan Anda, kita sama-sama menginvestasikan 15.000 triliun. Itu sudah ada di perjanjian notaris. Ya. Nah, kemudian di notaris lagi nanti kita akan melihat angka yang kedua, yaitu berapa modal yang ditempatkan dan disetor. Ya, 9.000 triliun. Artinya apa? Jumlahnya lebih kecil. Ya, jadi yang benar-benar disetorkan di bank, dalam hal ini bukan bank syariah loh ya, tapi bank lain yang mana menyimpan modal kita sebesar 9.000 T itu berasal dari 15.000 T tadi. Jadi si ABC melakukan perjanjian di notaris sebanyak 15.000 triliun dan kemudian dia janji bahwa akan menyetorkan 9.000 triliun ya ke bank. Jadi berapa persen teman-teman yang disetorkan? 9.000 dibagi 15.000 berapa teman-teman? Berapa? 60%. Jadi 60% dari modal yang sudah disetor, modal dasar ya, 60% dari modal dasar sudah disetorkan sebanyak 9.000 T. Disetorkan ke bank. Banknya belum tentu bank syariah ini, tapi bisa jadi bank yang lain untuk menyimpan kekayaan. Gitu loh. Nah, baru yang nomor 3, dari 9.000 T yang ada di bank kekayaan itu, dimasukkan ke dalam perusahaan BRI Syariah sebagai ekuitas atau sebagai modal ya yang ini 4,8 T ya. Maka yang namanya modal itu ada 3 lapis teman-teman ya. Yang lapis pertama adalah modal dasar, modal yang hanya berbentuk perjanjian, dan yang kedua adalah modal ditempatkan dan di-store itu adalah modal yang betul-betul naik ke rekening atau disimpan di dalam rekening, betul-betul ada uangnya. Sedangkan yang ketiga adalah modal yang dari modal di store tadi, dari yang nomor 2, masuk ke perusahaan sebagai ekuitas. Maka tidak heran yang namanya DPK itu jumlahnya lebih kecil daripada modal yang di store. Modal yang di store berapa? 9.000 triliun. Sedangkan
yang dijadikan DPK hanya 35T. Jelas 9.000 dengan 35T itu lebih besar 9.000 T. Maka perusahaan ini aman, teman-teman. Ya, karena apa? Dana yang dikelola jauh lebih kecil daripada dana yang aman. Jadi dana yang aman di sini berapa jumlahnya? 9.000 triliun. Gitu loh. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Yuk, Mau tanya, Pak. silakan. Yang model yang masuk neraca itu ada presentasenya nggak? Coba bisa dipresentasikan berapa itu? Sekitar 5T. 5T ya. 5T kalau dibagi 9.000 T berapa itu? Kecil banget ya, nggak ada 1%. Silakan dihitung, nanti pakai kalkulator bisa. Ya, tapi nggak ada peraturan berapanya. Ya, yang jelas ini harus dialokasikan dari 9.000 T, harus dialokasikan dari modal yang di-store tadi. Gitu. Itu ya, Vina ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi, silahkan. Boleh bertanya. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ini kan modal dasar itu kan modal yang hanya ada di perjanjian sama notaris ya. Kemudian yang kedua modal yang ditempatkan dan disetor itu jumlahnya kan harus 60% atau boleh yang lain. Misal ini kan 9.000 T itu kan berarti dari sisa modal dasarnya 6.000 T. Yap. Itu yang 6.000 atau cuma dalam tanda kutip memang nggak benar-benar ada yang digunakan hanya 9.000 atau gimana? Oke, jadi modal di store yang 9.000 T itu sebenarnya peraturannya di dalam notaris 25%. Jadi misalnya di sini 15.000 T modal dasarnya, berarti kalian harus menyetorkan duit dalam modal dasarnya itu adalah 25% minimal. Berarti berapa? Dibagi 4. Berarti sekitar berapa itu? 3,5 ya? 3,5, 3.500 triliun. Itu minimal. Ya benar ya? Ya sekitar segitulah. Pokoknya 25% dari modal dasar. Ya, jadi modal setor itu sama dengan 25% dari modal dasar. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba sekarang ke notaris, ya. Mungkin kapan ke notaris bikin perusahaan. Kalian pasti ditanyai modal dasarnya berapa. Artinya kalian perjanjian ini kalian modal dasarnya berapa untuk membangun perusahaan. Misalnya 10 juta ya. Taruhlah 10 juta. 10 juta ya. Berarti 25%-nya harus kalian setorkan ke bank. Secara asli ya, secara nyata. Ya. Berarti berapa? 2,5 juta harus kalian setorkan. Nah, yang 75% nanti kapan, Pak? Nanti aja kalau misalkan perusahaan memang membutuhkan. Nah, yang baru ini kan setiap tahun ada tambahan modal gitu. Ya, jadi dalam tata kelola perusahaan yang paling mendasar adalah modal dasarnya dulu berapa. Ya, setelah modal dasar ada, terus kemudian baru modal di store-nya berapa gitu. Itu ya, Gagat ya. Ya Pak, oke Pak. Yang lain silahkan, ayo, silahkan bertanya. Rasakanlah pemahaman ini ya.
Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih saya beri waktu ya. Pak, modal yang masuk neraca tadi pengertiannya bagaimana, Pak? Jadi modal yang masuk neraca itu adalah modal yang memang disisihkan dari modal di setor ya. Sejumlah tertentu. Boleh 5T boleh, 4T boleh, terserah itu sih. Kalau itu nggak ada aturannya, terserah. Mau berapa yang masuk di perusahaan. Gitu ya Mbak ya. Dibikin kalimat sendiri. Saya kalau memahami sesuatu nggak saya hafalin, jadi saya cenderung ke pemahamannya ya. Silakan bikin kalimat sendiri. Intinya kalau modal yang masuk di neraca itu adalah yang disisihkan dari modal di setor. Berarti kalau 9.000 T ya diambil 4,8 T gitu. Oke ya, teman-teman sudah paham ya? Nah, teman-teman, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini ya, ada dua sisi ya, liabilitas dan ekuitas ya. Nah, karena resikonya lebih besar DPK, maka jumlahnya juga lebih kecil daripada total modalnya ya. Ibaratnya total modal yang ada uangnya kan sekitar 9.000 triliun, yang ini ya. Sedangkan yang atas berarti 35 triliun. Artinya yang yang ditabung dalam bentuk 35 triliun. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya tanya ke kalian, ya. Misalnya ada seorang pejabat. Pejabat ya, atau menteri atau apalah ya. Suatu hari dia menabung di Bank BRI Syariah sebanyak 100 triliun. Tabungan ya, tabungan. Ya. Nah, suatu hari kemudian ternyata uang ini adalah uang hasil korupsi. Ya, hasil korupsi. Maka apakah 100T itu diambil oleh KPK? Ya, 100T itu harus diambil oleh KPK dan disita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kejadian ini memberatkan bank syariah? Kira-kira terganggu atau enggak penyalurannya? Iya, Pak. Kenapa? Soalnya nilainya terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, nilainya terlalu tinggi. Ya, saya tampung ya. Saya tampung. Vina menjawab ya, karena terlalu tinggi. Oke. Ada yang lain lagi? Ayo, saya pengen menguji ketajaman berpikir kalian. Ayo. Pak, saya mau jawab. Oke, silakan. Kayaknya enggak deh, Pak. Tapi kan dia nabung, tapi bukan bentuk mudharabah. Jadi cuma bentuk tabungan, jadi nggak terganggu. Oke, nggak apa-apa. Saya tampung ya, saya tampung. Ya. Mau salah atau benar, tapi kita hanya kita hanya belajar untuk mengelola pikiran kita. Ya. Ada lagi mau berpendapat? Nomor 1 atau nomor 2 ini dua sisi ya. Nomor 1 berarti ya, memberatkan, terlalu tinggi. Yang kedua adalah enggak, karena ini tabungan. Ya. Nah, oke ya. Hanya 2 yang jawab ya. Mungkin yang lain bingung, saya nggak tahu juga ya. Jawabannya adalah kalian lihat kata kuncinya. Ya. Kalau kalian lihat kata kuncinya uang,
Ya, pasti besar. Tapi di sini kata kuncinya adalah yang paling tepat adalah tabungan. Jadi bentuk uangnya itu berbentuk tabungan. Ya, sudah saya jelaskan bahwa tabungan itu adalah termasuk dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu tidak mungkin diutek-utek terlalu banyak. Ya, saya bilangnya tabungan loh ya, bukan deposito. Ya. Nah, kalau tabungan berarti apakah memberatkan? Jelas tidak boleh memberatkan. Harusnya duit 100 triliun ini enggak disalurkan karena bentuknya tabungan. Kalaupun disalurkan paling cuma 1%, 2% gitu ya. Jadi enggak semuanya gitu loh. Harusnya duit 100 triliun ini ada karena bentuknya tabungan. Baik itu wadiah atau mudharabah. Ya. Kalau bentuknya itu wadiah, jelas itu simpanan. Ya, simpanan ya enggak boleh diambil-ambil. Udah, ya hanya gitu loh. Memang aturannya seperti itu gitu loh. Nah, tapi sekarang kalau saya hapus, saya ganti. Di sini kasusnya adalah bukan tabungan. Ya, melainkan apa? Deposito. Kalau deposito gimana? Tahun pula, 5 tahun. Deposito 5 tahun bentuknya. Maka memberatkan bank syariah apa enggak? Kalau iya, kenapa? Deposito. Udah disalurin. Hah? Memberatkan enggak? Ya. Memberatkan. Karena apa? Kan deposito itu kan ada jangka waktunya 5 tahun. Ya, jelas kalau misalkan dia ngambilnya sekarang, ya jelas ada mismatch toh, enggak seimbang toh antara 5 tahun dengan 1 hari kan enggak match. Ya enggak? Nah, kalau seperti ini maka bank akan apa? Rugi karena spread-nya terganggu. Kemarin sudah saya jelaskan tentang spread ya. Jangka waktunya terganggu, harusnya 5 tahun. Kena penalti ini kalau kayak gini. Enggak boleh. Enggak bisa, ini memberatkan. Ya, maka harus hati-hati. Ya. Ya, harus hati-hati terhadap seperti ini. Ya, bisa memberatkan. Karena apa? Karena jangka waktunya bisa berbeda, ya. Gitu. Jadi nanti soal-soal tes saya seperti itu ya. Ketajaman berpikirnya diuji, ya, gitu. Ada yang ingin tanya silahkan ya. Oke, nggak ada? Yuk, sekarang saya kasih satu pertanyaan lagi, tolong dijawab ya. Kalau wadiah itu mungkin nggak muncul di aktiva. Akad wadiah mungkin nggak muncul di
aktifah? Mungkin nggak muncul di aktifah kalau wadiah itu. Silakan dijawab. Mungkin nggak wadiah itu muncul di aktifah? Wadiah itu apa tuh? Wadiah itu apa? Tabungan atau titipan. Tabungan, Pak. Tapi Mengharapkan laba nggak? Tidak. Iya, Pak. Ya, tidak. Maka wadiah itu konsepnya adalah jangan kalian lihat simpanan atau bukan. Wadiah itu konsepnya adalah dia berupa sesuatu yang tidak mendapatkan keuntungan. Ya, sesuatu yang sifatnya adalah tidak mengharapkan imbalan. Maka yang namanya simpanan berbentuk wadiah itu tidak berharap ada profit. Sedangkan simpanan berbentuk mudharobah baru ada profitnya. Maka ketika kita ditanyakan apakah wadiah itu bisa muncul di aktifah, tidak mungkin. Karena yang dilakukan oleh bank syariah selalu berujung pada profit kalau di bagian aktifah. Sedangkan bank syariah tidak melakukan simpanan tanpa ada keinginan untuk mendapatkan profit. Kalian lihat kemarin ya, giro pada bank lain memunculkan apa? Memunculkan bonus. Giro pada Bank Indonesia bonus ya. Giro pada bank lain apa? Ada return atau keuntungan yang didapatkan. Gitu. Gitu ya. Jadi analogi-analogi seperti itu tolong kalian asah. Nah, minggu depan insya Allah kita akan latihan soal, ya, dan kalian harus bisa menjawab soal-soalnya. Nanti saya kayak tadi ya, kayak koruptor misalnya duitnya segitu terus tiba-tiba diambil, gimana, apakah terganggu dengan kejadian seperti itu bank syariahnya. Nah, itu kan mengasah kemampuan berpikir kalian ya, analogi kalian gitu. Oke, terakhir ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kalian bisa nanti lihat lagi cuplikan atau perkuliahan kita ini di YouTube ya, di YouTube saya. Nanti insya Allah saya upload. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih. Saya tutup ya sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.